Saya masih ingat, saat itu hari Kamis, sekitar jam 11 siangan, saya diajak camping sama teman saya. Saat itu saya termasuk orang yang penakut, orang yang banyak takutnya. Hanya saja karena teman saya pintar ngerayu, akhirnya saya juga penasaran jadi ikut camping. Meskipun rasa takut tetap ada, saya hanya akan ikut camping waktu itu saja. Saya dan teman saya berangkat dari rumah sore hari. Sudah pasti kami sampai di tempat camping, waktu sudah beranjak malam. Yang tadinya kami mau camping di gunung, jadinya kami hanya camping di kaki gunungnya. Soalnya ya kami bersikeras untuk camping di gunung, sudah pasti akan kemalaman di jalan. Waktu itu, kami sesampainya di kaki gunung, jam sudah menunjukkan jam 4:30 sore. Saya berpikir waktu itu, jika kami meneruskan perjalanan ke gunung, sudah pasti jalan yang akan ditempuh gelap gulita. Kalau camping di kaki gunungnya sih, nggak terlalu jauh. Malahan dekat dengan rumah penduduk yang ada di sana. Jadi kalau ada apa-apa, nggak akan terlalu jauh minta tolongnya. Jangan jauh-jauh, atulah masang tendanya. Udahlah di sini aja. Justru kedekatan sama penduduk kampung di sini. Gimana kalau kita terusin naik aja ke atas gunung? Biarinlah gelap-gelap juga. Udahlah di sini aja lah. Badan udah hampir rungkad kayak gini, kecapean nih. Udah di sini aja lah. Wah, nggak asik atuh di sini mah. Lemas pisan mental kamu mah. Saya diskusi dengan teman-teman, akhirnya semua setuju camping di situ. Nggak jauh dari pemukiman warga. Saya dan yang lain mulai membagi tugas. Di antaranya ada yang mendirikan tenda, ada yang mencari kayu bakar, dan juga yang tugasnya mengambil air. Waktu itu saya sama si Uhen dikasih tugas ngambil air. Yang bikin heran saya dan si Uhen waktu itu, kok sempet-sempetnya kesasar, nggak tahu jalan. Sudah ada beberapa kali kami bolak-balik di situ. Ujung-ujungnya ke jalan yang sama juga. Dan anehnya, malah kami juga sempat melewati jalan yang ada kuburannya. Di saat sedang bingung karena tersesat itu, tiba-tiba ada orang yang menghampiri ke saya sama si Uhen. Saat sudah dekat, ternyata yang datang adalah si Opik, salah satu teman kami. Dia sengaja datang telat, nggak datang bersama teman saya yang lainnya. Tapi kalau ngobrolin masalah camping nih ya, si Opik sama teman yang lain itu sudah pengalaman dengan masalah camping. Dia termasuk salah satu teman yang sudah sering pergi camping. Dari mulai saat itu, saya sama si Uhen bisa kembali ke tempat asal, tempat yang dipakai untuk mendirikan tenda.
Malahan si Opik membawa kami ke tempat yang ada sumber air bersih. Sesudah itu, kira-kira jam 6 di waktu hari menjelang sore, terdengar ada suara peluit. Dan juga terdengar suara banyak orang yang seperti sedang menonton pertandingan olahraga. Hati saya mengatakan, kalau pada saat itu sedang ada pertandingan olahraga, sebab saya dan yang lain juga pada saat mau sampai ke tempat camping ini, ada salah satu lapangan yang sepertinya lapangan tersebut sering digunakan warga untuk tempat voli. Di dekat situ ada sebuah rumah yang kelihatannya rumah tersebut kosong. Tidak ada penghuninya. Rumah tersebut terlihat sudah rusak di beberapa bagian. Sepertinya rumah tersebut sudah sangat lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Karena sudah lama bosan dengan tidak adanya pemandangan di sekitar sini, saya dan teman-teman yang lain pergi dari tempat kami mendirikan tenda dengan maksud ingin melihat ke tempat yang terdengar ramai. Tapi ketika saya sudah sampai di lapangan, kenapa tidak ada orang satupun dan lapangan itu kosong? Dan juga ternyata lapangan itu terlihat sudah lama tidak digunakan oleh penduduk sekitar kaki gunung itu. Kenapa ternyata nggak ada orang ya? Kirain teh rame ada acara. Iya ya. Padahal tadi kayaknya rame suaranya dari arah sini. Kalau acaranya selesai, pastilah kita bisa lihat orang-orang pada bubaran. Iya. Kan gak jauh dari tempat kita tadi ya. Dasar. Kayaknya jangan-jangan eta mah suara setan. Woi, jangan somprat tuh ngomongnya. Udah tahu gak ada apa-apa. Ayo kita balik lagi ke tenda aja. Kamu mau suka ngomong sompral, jaga omongannya. Sesudah jelas tidak ada apa-apa di tempat itu, kami segera balik lagi menuju ke tenda. Waktu sudah mulai beranjak ke malam. Saya dan teman-teman masak nasi liwet. Sesudah nasi liwet matang, saya dan teman-teman asik makan nasi liwet. Sudah barang tentu, kalau makan sama-sama akan terasa lebih nikmat. Perut sudah kenyang makan. Panjul, kawan kami yang bawa ukulele, mulai memainkan keahliannya dan kami pun dengan penuh semangat nyanyi dengan teriak-teriak. Malam itu, kami sudah tidak khawatir ganggu warga sekitar. Meskipun nyanyian kami teriak-teriak. Dalam pemikiran kami, nggak akan ada warga atau orang lain yang dengar. Karena sepertinya cukup jauh jaraknya dengan tenda kami. Wah, pokoknya mah malam itu kami berasa bebas. Sedang asik-asiknya kami nyanyi, tiba-tiba ada orang tua yang datang entah dari mana asalnya. Orang tua itu
beliau tiba-tiba sudah ada berdiri tidak jauh dengan jarak kami, yang saat itu sedang berbuat keonaran. Beliau hanya berdiri terpaku saja, melihat dengan dingin sama saya dan teman-teman saya yang lain. Selang beberapa lama, orang itu bilang ke kami, "Hei, kalian itu jangan terlalu ribut di sini. Takut terjadi apa-apa. Dan di sini, apa kalian tidak tahu? Tuh di sana ada kuburan yang tanahnya masih merah. Itu kuburan orang yang kecelakaan terlindas mobil. Malah badannya hancur." mendengar omongan orang tua itu tidak saya hiraukan. Malah beberapa teman saya yang nyengar-nyengir mendengar omongan orang tua itu. Yang menjadi heran buat saya, ketika saya melihat ke arah orang tua itu berdiri, tanpa disadari orang tua itu sudah tidak ada di sana. Tidak tahu kemana beliau pergi. Sesudah orang tua tersebut hilang, tiba-tiba terdengar ada burung, dan burung itu disebut dengan burung sirih cungcuing. Sesudah saya hitung bunyi burung cungcuing itu, ternyata bunyi 7 kali. Karena hitungan ganjil itu, saya bilang sama teman-teman untuk membatalkan acara campingnya. Saya bilang sama mereka untuk segera pergi dari tempat itu. Kami segera bergegas, beres-beres untuk pulang saat itu juga. Meski saat itu sudah malam. Setelah beres-beres, kami lalu mulai berjalan pulang dan menjauh dari tempat camping itu. Namun, baru saja kami berjalan beberapa puluh meter, saya dan teman-teman berdiri kaku di tengah trek jalan itu. Ada bayangan putih yang melintas trek. Bayangan seperti spray putih yang melayang. Bayangan yang melintas itu tambah lama tambah mendekat dan jelas terlihat. Setelah saya dan teman saya melihat dengan lebih seksama lagi, ternyata makhluk itu ternyata pocong. Kami semua panik, semua pada takut. Si Uhen dan si Opik yang katanya sudah senior malah lari duluan tunggang langgang. Yang lain lari duluan ngibrit tancap gas, nabrak apa saja yang ada di situ, meninggalkan tempat itu secepat kilat. Saya juga lari cepat-cepatnya. Malahan lari maling yang dulu pernah kami kejar sepertinya kalah jauh. Yang bikin kami semakin nekat lari semakin kencang. Rasanya pocong itu juga melayang mengejar kami. Kami lari menerjang apa saja. Karena lokasi itu gelap dan licin, sebagian teman saya jatuh karena terpleset. Termasuk saya yang jatuh cukup keras menerjang semak-semak. Saya teriak-teriak minta tolong karena panik.
Mudah-mudahan ada orang penduduk sekitar yang mendengar teriakan kami. Setelah berlari sekian lama, saya akhirnya sampai di suatu desa. Saya dan teman-teman akhirnya menghentikan lari kami. Dengan nafas yang masih terengah-engah, terlihat beberapa penduduk sebagian keluar dari rumah mereka, kemudian mendekati kami. Dan dengan raut wajah penasaran, mereka pun menanyakan, Kang, ada apa ini teh, Kang? Iya, ada apa ini teh? Olahraga mah jangan malam-malam, Kang. Gak sehat. Lari-larian segala. sesudah semua teman saya kumpul, dan nafas kami sudah mulai normal, akhirnya saya menceritakan apa yang terjadi kepada kami. Setelah mendengarkan cerita kami, akhirnya kami disuruh untuk nginap saja di salah satu rumah kosong yang biasanya digunakan sebagai balai pertemuan bagi warga penduduk di sana. Mulai saat itu, dalam pemikiran saya, kenapa saya sampai bisa mengalami hal seperti itu? Sudahlah. Ini kali pertama saya mau mencoba camping. Malah mengalami hal ini, membuat takut seperti ini. Mulai dari saat itu, saya kapok dan tidak mau lagi pergi ke gunung, apalagi harus camping. Itulah akhir dari cerita pendakian gunung malah ketemu pocong. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.